Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ali ibnu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang sedang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh lelaki lain bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut, hendaknya ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya, sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Dalam sebuah hadis dalam kitab Shahihain disebutkan sebagai berikut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah Sa'ad ibnu Abi Waqqas dalam rangka menjenguknya, maka Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak boleh." Saat bertanya, "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Saat bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang." Dalam kitab Sahih dari Ibnu Abbas mengatakan, seandainya orang-orang menurunkan dari 1/3 ke 1/4, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertiganya sudah cukup banyak. Para ahli fikih mengatakan, jika ahli waris si mayat adalah orang-orang yang berkecukupan, maka si mayat disunahkan berwasiat sebanyak 1/3 dari hartanya secara penuh. Jika ahli warisnya adalah orang-orang yang miskin, maka wasiatnya kurang dari 1/3. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud oleh ayat ini ialah, takutlah kalian kepada Allah dalam memegang harta anak-anak yatim, dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas keperluan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya. An-Nisa ayat 6. Demikianlah menurut riwayat oleh Ibnu Jarir melalui jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Hal ini merupakan pendapat yang baik, lagi mengukuhkan makna ancaman yang terdapat dalam ayat berikutnya sehubungan dengan memakam harta anak-anak yatim secara aniaya. Dengan kata lain, sebagaimana kamu menginginkan bila keturunanmu sesudahmu diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah keturunan orang lain dengan perlakuan yang baik bila kamu melihara mereka. Demikian ceramah singkat dari saya, Nida Izzatul Karimah dengan NIM I000210016
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bertemakan tafsiran surah An-Nisa ayat 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.